Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar tentang kitab Yosua. Ini kita sudah di bagian yang ketiga. Kita akan mempelajari tentang Yeriko dan Ai. Ya. Kota Yeriko dan kota Ai. Di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai pasal 8 ayat 29. Ya, kisah tentang Yeriko dan Ai ini kisah yang populer di sekolah minggu ya, terutama tentang Yeriko. Ya, sampai sering dibuat lagunya ya di sekolah minggu. Nah, kalau ingat Yeriko, ingat dinding yang besar, ya, tembok yang tebal, seperti sebuah benteng. Memang Yeriko ini adalah bentengnya Kanaan ya, tetapi benteng ini pada akhirnya dirobohkan. Yeriko itu adalah kota pertama yang harus ditaklukkan setelah bangsa Israel masuk Kanaan. Setelah menyeberangi Sungai Yordan. Yeriko ini memiliki tembok perlindungan yang besar mengelilingi kota. Dinding ini tebalnya 1,8 meter. Cukup tebal. Ya, tembok setebal itu tentu tidak mudah dirobohkan, apalagi mengingat pada zaman itu belum ada eh, senjata berat ya yang lebih modern ya. Mau dengan apa merobohkan tembok setebal itu? Kalau pada zaman sekarang sih mudah saja. Tetapi zaman itu teknologi belum maju seperti sekarang. Senjata orang Israel senjata sederhana. Nah, tembok setebal 1,8 meter itu memiliki tinggi sekitar 4,5 meter. Ya, lumayan tinggi. Dan ada menara-menara penjagaan yang tingginya sekitar 8,5 meter. Nah, data ini didapatkan dari hasil penelitian arkeologis di lokasi itu ya. Jadi memang Yeriko ini kota yang terlindung dengan baik dan cukup susah untuk ditembus ya. Dan ketika orang Israel sudah menyeberangi Sungai Yordan, maka Yeriko menutup pintu gerbangnya karena mereka takut terhadap orang Israel. Jadi dinding ini jadi pelindung yang kuat untuk mereka. Rupanya Yosua melihat keadaan Yeriko cukup bingung. Bagaimana caranya mengalahkan Yeriko dengan temboknya yang sedemikian kokoh. Nah, di tengah eh, kegalauan Yosua itu, nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Nah, kita lihat di sini panglima bala tentara Tuhan. Siapakah panglima bala tentara Tuhan ini? Apakah malaikat? Nah, ayat berikutnya akan menunjukkan kepada kita siapa panglima bala tentara Tuhan ini sesungguhnya. Yosua 5 ayat 15. Ya.
Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yesua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yesua berbuat demikian. Saudara, kalau ingat perintah ini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ingat siapa? Ingat Musa ketika Musa melihat semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Itulah penampakan Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya. Karena tempat itu adalah kudus. Dan ini terjadi juga dengan Yosua. Jadi panglima bala tentara Tuhan itu Tuhan sendiri. Dan dikonfirmasi di pasal 6 ayat 2, Yosua 6 ayat 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi panglima bala tentara Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang datang menyatakan diri kepada Yosua. Nah, ini penting sekali artinya untuk Yosua. Seperti dulu Musa sebelum melakukan misinya mengeluarkan Israel dari Mesir, berjumpa dengan Tuhan, maka Yosua juga berjumpa dengan Tuhan sebelum dia menaklukkan Yeriko. Dan tidak sekedar berjumpa, tetapi Tuhan sendiri berjanji, aku menyerahkan Yeriko ke tanganmu. Sebuah janji penyertaan, pertolongan, kemenangan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Kalau panglimanya mendukung, apalagi pasukannya. Jadi Joshua bersama pasukan Israel akan maju berperang melawan Yeriko didukung oleh pasukan surga. Luar biasa, saudara. Ya, bahkan Tuhan sendiri turut berperang bagi Yosua. Kita pun demikian, saudara, mengalami berbagai tantangan dalam hidup, mengalami berbagai persoalan, juga dalam pelayanan kita. Percayalah, Tuhan beserta pasukan surga menyertai saudara. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah bagaimana menyusun formasi pasukan untuk menyerang Yeriko. Nah, barisannya seperti ini. Ada pasukan bersenjata di depan, lalu di belakangnya ada 7 imam yang meniup sangkakala, kemudian ada imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian, lalu di belakangnya ada pasukan lagi sebagai penutup barisan. Nah, pasukan ini harus mengelilingi Yeriko. Nah, proses mengelilingi Yeriko ini dilakukan selama 7 hari. Ya. Pada hari pertama sampai hari ke-6, mereka mengelilingi Yeriko 1 kali tiap hari. Nah, ketika mereka berkeliling, 7 orang imam yang membawa sangkakala harus meniup sangkakalanya, tetapi seluruh pasukan tidak boleh berbicara sepatah kata pun tidak. Mereka diam, hanya terdengar bunyi sangkakala. Pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi Yeriko 7 kali. Pada kali yang pertama sampai yang ke-6,
sama seperti hari-hari sebelumnya. Mereka berkeliling dengan diam, hanya 7 imam yang meniup sangkakala. Tetapi pada putaran yang ketujuh, ketika sangkakala ditiup, maka pasukan Israel harus bersorak, berteriak. Berteriak kenapa? Karena Yeriko sudah diserahkan Tuhan ke tangan mereka. Ini luar biasa, saudara. Ini sebuah tindakan iman. Temboknya sudah roboh belum? Belum. Mereka sudah berperang? Belum. Mereka hanya berkeliling. Tetapi mereka bersorak dengan iman. Karena Yeriko sudah diserahkan Tuhan kepada mereka. Ketika perintah Tuhan ini dilakukan dengan iman, yang terjadi adalah tembok Yeriko roboh. Ketika Israel bersorak di hari yang ketujuh, tembok itu roboh, roboh sendiri. Nah, ya, tentunya pasukan surga merobohkannya. Dan tentu orang-orang Yeriko terkejut sehingga mereka tidak sempat memberikan perlawanan yang berarti, maka penduduk Yeriko pun akhirnya ditumpas habis hingga ternak-ternaknya semuanya dihabiskan. Hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Ya, ingat kenapa Rahab dan keluarganya diselamatkan? Karena Rahab sudah membantu dua pengintai Israel. Ya, maka sudah diadakan perjanjian bahwa Rahab dan seisi rumahnya akan selamat. Nah, ada barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, jadi barang-barang milik penduduk Yeriko itu harus dimusnahkan semua termasuk ternak, pakaian, perabotan rumah, semuanya diluluh lantakkan, dihancurkan, dimusnahkan, dibakar habis. Hanya barang-barang emas, perak, tembaga, dan besi itu dibawa untuk keperluan rumah Tuhan, untuk keperluan di kemah suci. Nah, jadi ketika melawan Yeriko ini, orang Israel tidak boleh mengambil barang apa-apa sebagai jarahan, ya. Karena semua harus dimusnahkan, emas, perak, tembaga, besi boleh dibawa, tetapi itu untuk keperluan di rumah Tuhan, bukan untuk jarahan pasukan. Nah, mengapa begitu? Rupanya Yeriko ini menjadi eh, korban, ya, korban khusus, persembahan khusus untuk Tuhan. Karena ini adalah kota pertama yang ditaklukkan. Kita bisa baca di Yosua 6 ayat 26. Ini ayat yang menarik. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Artinya kota Yeriko itu dibiarkan sebagai puing-puing, sebagai kota yang mati. Karena ini dikhususkan untuk Tuhan. Ya, tidak boleh dibangun lagi. Wah, kalau tidak boleh dibangun lagi di zamannya Tuhan Yesus, kok ada kota Yeriko? Nah, nantinya akan terjadi pada masa kerajaan Israel, ada orang yang nekat membangun kota Yeriko kembali. Nah, tetapi dalam proses membangun kota Yeriko itu anak-anaknya menjadi korban.
bagaimana eh, cerita detailnya di Alkitab tidak diungkapkan ya. Bukan anaknya disembelih jadi korban. Saya rasa tidak begitu. Tetapi anaknya mati karena dia membangun kota itu. Nah, nanti itu akan kita temukan ketika kita membahas raja-raja Israel ya. Nah, sekarang kita melihat berikutnya setelah mengalahkan Yeriko. Yang harus ditaklukkan kemudian adalah Ai. Nah, kita akan melihat di sini sebuah pertaruhan kekudusan dan nama Allah. Ya. Ai itu kota seperti apa? Ai itu kota yang kecil. Ya. Penduduknya tidak banyak dan mereka bukan kota yang kuat. Yosua 7 ayat 2 sampai 3 kita baca. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Orang-orang di sana sedikit saja. Tidak perlu seluruh pasukan Israel bergerak. Cukup 2 atau 3 ribu orang saja. Itulah pendapat para pengintai. Maka terjadilah, kita baca ayat keempat, mereka berangkat berperang. Yosua 7 ayat 4 sampai 5. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara melihat sesuatu yang unik di sini. Yang pertama, 3 ribu orang pasukan Israel melarikan diri dari Ai, kota kecil, kota yang pasukannya tidak kuat, tapi mereka lari tunggang langgang dari Ai. Ini sebuah kekalahan yang mengejutkan. Kalau kita lihat lagi di ayat 5, kita perhatikan berapa orang yang tewas dari pasukan Israel. Pasukannya kira-kira 3 ribu orang. Yang tewas berapa? 36 orang. Coba kita bayangkan sebentar. Dalam situasi perang, kalau dari 3 ribu pasukan, mati 36 orang, apakah itu sesuatu yang cukup wajar? Kalau dipikir seharusnya cukup wajar. Kalau kita hitung menurut hitung-hitungan apa ya, strategi perang pada umumnya, kalau dari 3 ribu orang pasukan yang maju menyerang ada 36 orang meninggal, itu belum menjadi suatu indikasi untuk mundur. Kalau hal itu terjadi, umumnya komandan pasukan masih akan belum memerintahkan untuk mundur. Karena apa artinya 36 orang dibandingkan 3 ribu orang?
Mungkin kalau dari 3.000 orang itu mati 500 orang atau 1.000 orang, nah itu bisa dipertimbangkan untuk mundur. Tetapi ini hanya 36 orang. Kenapa mereka mundur? Rupanya, saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita pikirkan baik-baik, Allah selalu menyertai pasukan Israel. Mereka berperang, mereka menang. Bahkan ketika mereka mengalahkan Yeriko, kemungkinan besar tidak ada korban dari pasukan Israel. Tidak ada korban. Tidak ada yang meninggal dari antara pasukan Israel. Karena mereka disertai Tuhan, mereka menang mutlak. Ketika mereka melawan Ai, mereka terkejut dengan hanya ada 36 orang yang meninggal dari antara pasukan. Mereka kaget, loh kali ini kok ada yang meninggal? Kenapa ada korban dari antara pasukan Israel? Mereka terkejut, mereka takut. Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai. Maka mereka pun lari dari Ai. Mereka takut, mereka malu. Dan ketika mereka pulang, sisa pasukan yang ada pulang, Yosua dan para tua-tua Israel pun mereka berduka. Dan mereka berkabung, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yosua bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan Tuhan menjawab demikian. Yosua 7 ayat 11 sampai 12. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi di antara orang Israel ada yang melanggar perintah Tuhan ketika mereka menyerbu Yeriko. Kan Tuhan memerintahkan semua barang itu harus dimusnahkan. Ya, ada beberapa hal khusus yang boleh dibawa untuk dibawa ke rumah Tuhan. Tapi ini ada orang yang mengambil barang jarahan untuk dirinya sendiri. Ya, siapa dia? Nah, sudah disebutkan di Yosua 7 ayat 1 sebetulnya ya. Kalau saudara sudah baca tentu sudah tahu siapa ini yang bikin gara-gara. Hanya satu orang loh. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Coba perhatikan. Kalimatnya ini agak aneh ya. Tetapi orang Israel. Berarti di sini yang dimaksud adalah seluruh pasukan Israel. Orang Israel, bangsa Israel, pasukan Israel dikatakan berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Yang ambil berapa orang? Satu orang, namanya Achan dari suku Yehuda. Kok hanya satu orang Achan yang mengambil? Dikatakan seluruh orang Israel berubah setia. Seluruh orang Israel berbuat dosa. Ya. Jadi ini bukan dosa satu orang loh ternyata.
Dosanya akan satu orang di tengah-tengah Israel ternyata adalah dosa bagi satu bangsa Israel. Lu kok bisa? Yang salah kan cuma satu orang. Israel ketika itu sedang maju berperang, melaksanakan perintah Tuhan sebagai satu pasukan, satu bangsa, satu barisan. Dan Allah itu menginginkan umat yang kudus, bangsa yang kudus. Jadi seluruhnya harus kudus. Ketika ada satu saja orang yang melanggar perintah Tuhan, satu saja orang yang berdosa, maka dosa itu menjadi cela untuk seluruh bangsa. Maka seluruh umat Israel menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Ini satu prinsip yang perlu kita ketahui. Kadang kita suka menyembunyikan dosa sendiri. Hati-hati saudara, jangan-jangan dosa yang kau sembunyikan itu mencelakakan orang lain. Ya. Jangan-jangan karena dosa satu orang, satu keluarga tidak diberkati. Jangan-jangan karena dalam pelayanan ada satu yang hatinya tidak kudus di hadapan Tuhan, maka seluruh tim pelayanan itu jadi tidak diberkati oleh Tuhan. Kita harus perhatikan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. Maka masing-masing orang bertanggung jawab untuk hidup kudus. Supaya kita sebagai satu kesatuan umat Tuhan juga kudus di hadapan Tuhan. Ya. Pada zaman Israel, Tuhan menunjukkan eh, hukumnya sangat tegas. Ya. Kita sekarang merasa mungkin lebih enteng, makanya kita kurang berhati-hati. Ya. Kita lihat contohnya, satu contoh aja, banyak ayat yang serupa ini ya di kitab Taurat. Tapi kita baca satu saja, Ulangan 19 ayat 19. Ini tentang seseorang yang memfitnah ya. Dikatakan, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Harus dihapuskan yang jahat itu. Sehingga bangsa Israel menjadi kudus. Jadi karena satu orang akan yang berdosa, maka seluruh Israel menjadi tidak kudus. Ya. Kalau kita baca kelanjutan kisahnya, pada akhirnya maka akan dihukum. Ya, akan beserta keluarganya dan barang-barang yang dia ambil, yang dia curi, itu semua dimusnahkan. Setelah itu baru kemudian eh, pasukan Israel bisa menang melawan kota Ai. Nah, di dalam kisah ini sebetulnya masih ada lagi satu titik kesalahan yang terselubung. Nah, kalau kita tidak perhatikan benar-benar ini akan terlewatkan. Coba saudara pikirkan ya. Petunjuknya ada di Yosua 7 ayat 3 sampai 4. Ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya,
Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Nah, di 2 ayat ini kita bisa melihat kalau kita perhatikan ada sebuah kesalahan yang mungkin kalau tidak diperhatikan akan terlewatkan. Nah, nanti silakan dibahas ketika berdiskusi ya. Kesalahan apa ini? Nah, kita sekarang melihat tentang Allah sebagai ahli strategi. Wah, Allah sebagai ahli strategi ya. Ketika melawan Ai dan Yeriko ya, Yeriko dan Ai, strategi perang yang mendatangkan kemenangan dari mana? Dari Tuhan. Nah, kita perhatikan lagi ya, strategi jitunya Tuhan. Ketika melawan Yeriko, bayangkan pasukan Israel mengelilingi tembok Yeriko. Ini pasukan yang besar, tetapi mereka berjalan dengan diam. Hanya terdengar bunyi sangkakala, bunyi trompet mengelilingi sekali. Lalu besoknya mereka lakukan itu lagi. Penduduk Yeriko yang memang sejak awal sudah takut, ketika melihat itu, kira-kira bagaimana perasaannya? Itu sesuatu yang menakutkan loh, saudara. Pasukan besar, berbaris, terdengar suara langkahnya yang berderap, tetapi tidak ada satu suara keluar dari mulut mereka. Mereka senyap, hanya bunyi sangkakala saja. Itu serem, saudara. Suasana di dalam kota pasti mencekam. Dan itu dilakukan 7 hari. Bahkan di hari ketujuh mereka kelilingi 7 kali. Itu yang di dalam kota apa tidak gemetaran ketakutan itu. Karena mereka tidak tahu ini apa yang sedang dilakukan ini. Kapan mereka akan menyerang? Mereka tidak tahu. Dan ketika tiba-tiba orang Israel bersorak, mereka pasti kaget setengah mati. Apalagi ketika Israel bersorak lalu temboknya roboh. Wah, mereka pasti gemetaran ketakutan. Bahkan mungkin mau lari saja nggak bisa. Itu kaki sudah gemetaran itu. Karena itu Yeriko dengan mudah ditaklukkan. Lalu bagaimana dengan Ai? Nah, bisa dibaca di Yosua 8. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyembunyikan pasukan di belakang kota. Jadi tengah malam gelap, sebagian pasukan disembunyikan di belakang kota Ai. Kemudian pada pagi harinya, Yosua memimpin pasukan sisanya untuk mendatangi Ai dari depan, kemudian memancing musuh untuk keluar dari kota, mengejar pasukannya Yosua. Setelah orang Ai semua keluar mengejar, pasukan yang tadinya sembunyi di belakang menyerbu, membakar kota. Ketika itu terjadi, maka pasukan yang mengejar pasukannya Yosua, pasukan Ai yang mengejar pasukan Yosua, tentu terkejut. Di tengah terkejutnya mereka, pasukan Yosua berbalik arah menyerang mereka. Kemudian dari belakang, mereka diserang oleh pasukan yang tadinya membakar kota. Pasukan Ai terjepit di tengah. Dan mereka pun kalah habis-habisan. Strateginya sangat bagus. Dari mana? Dari Tuhan.
Tuhan kita itu punya hikmat yang luar biasa. Saudara kalau mengalami kesulitan, jangan ragu, minta petunjuk dari Tuhan. Minta strateginya Tuhan. Minta hikmatnya Tuhan. Ya. Kesimpulan kita apa? Ada tiga hal penting. Yang pertama, ingat Tuhan sendiri yang menyertai kita. Kalau Tuhan sendiri menyertai kita, pasukannya pun menyertai kita. Apa yang perlu kita takutkan? Tapi bagian kita, jaga kekudusan. Ingat kita ini umat yang kudus. Maka kita harus jaga kekudusan itu. Kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan yang diletakkan atas kita. Kemudian yang terakhir, menghadapi segala hal, minta pimpinan dan hikmat Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.